Assalamualaikum solih-solihah. Pernahkah kalian mendengar ayah atau bunda kalian bercerita kalau tagihan listrik mahal? Nah, solih-solihah, itu disebabkan karena perilaku boros kita dalam menggunakan listrik. Nah, sekarang yuk kita belajar perilaku boros seperti apa yang membuat tagihan listrik di rumah membengkak. Yang pertama, penggunaan penanak nasi. Saat membeli Magicom atau rice cooker, pastikan kita membeli yang daya listriknya kecil atau rendah. Dan ketika menggunakan, jangan dibarengi dengan alat listrik yang lain. Kemudian setrika. Sesuaikan panas setrika dengan bahan kain yang hendak kita setrika. Jangan sampai bahan kainnya tipis, kita menggunakan panas dengan tingkat yang tinggi. Dan hindari menyetrika dalam jumlah pakaian yang sedikit tetapi sering. Lebih baik menyetrika dalam jumlah pakaian yang banyak tetapi intensitasnya jarang. Yang ketiga, mesin cuci. Untuk mesin cuci, gunakan sesuai yang ditentukan. Untuk penggunaan mesin cuci sama dengan setrika. Lebih baik sekali mencuci dalam jumlah yang banyak daripada sering mencuci tetapi jumlah pakaiannya sedikit, karena itu akan lebih meningkatkan tagihan listrik. Selanjutnya AC atau penyejuk udara. Atur suhu AC sesuai kebutuhan. Jangan sampai pengguna ruangan sedikit tetapi suhu disetel terlalu dingin, atau adanya udara luar yang masuk ke dalam sehingga kinerja pendingin ruangan menjadi 2 kali lebih berat. Selanjutnya, kulkas atau lemari es. Solih-solihah, jangan pernah memasukkan makanan atau minuman panas ke dalam lemari es, karena itu akan membuat kinerja mesin pendingin menjadi lebih berat, sehingga lebih boros listrik. Nah, yang terakhir ini nih, penggunaan lampu. Pastikan menggunakan lampu jenis LED untuk menghemat listrik. Lampu jenis ini memiliki daya terang yang lebih tetapi ukuran wattnya kecil. Nah, solih-solihah, demikianlah beberapa perilaku yang menyebabkan pemborosan listrik. Agar berimbang, kita sekarang harus mempelajari pula bagaimana tips supaya hemat menggunakan listrik ketika di rumah. Yang pertama, untuk kulkas, pastikan pintu kulkas tertutup rapat. Jangan terlalu sering membuka pintu kulkas dan membersihkan kondensor secara teratur. Yang kedua, tips menggunakan komputer. Matikan layar komputer apabila sedang istirahat. Gunakan resolusi display yang brightness-nya rendah atau tingkat terangnya rendah. Bisa juga kalian gunakan wallpaper yang warnanya hitam. Nah, selanjutnya mesin cuci. Pergunakan mesin cuci sebagaimana di awal tadi hanya saat cucian sudah banyak dan menumpuk. Jika cucian masih sedikit, tunda saja dulu hingga cucian terkumpul banyak atau sesuai dengan takaran mesin cucinya. Oh iya, meskipun mesin cuci kalian memiliki fasilitas pengering, alangkah lebih baiknya untuk mengurangi penggunaan listrik. Selepas mencuci, kalian bisa langsung menjemur di bawah terik matahari sehingga cukup menghemat dari sisi penggunaan energi listriknya. Air condition atau pendingin ruangan alias AC. Matikan AC saat tidak dipergunakan. Yang kedua, setel AC pada suhu 24-27 derajat Celcius, itu sudah cukup dingin. Yang ketiga, biasakan menyetel AC dengan timer sehingga ketika kita lupa AC bisa otomatis mati saat sudah tidak dibutuhkan. Terakhir, lampu. Solih-solihah, biasakan mematikan lampu bila ruangan sudah terang dan lampu tidak lagi dipergunakan. Gunakan lampu yang hemat energi seperti LED dan kurangi pemakaian lampu pijar. Yang terakhir, bersihkan lampu secara berkala. Karena dengan bersihnya kaca lampu memberikan efek penerangan yang lebih kita butuhkan daripada lampu dalam kondisi kaca yang kotor.
Demikian soli-soliha beberapa hal yang harus kita hindari karena merupakan perilaku pemborosan energi, dan beberapa hal yang harus kita usahakan, kita upayakan supaya kita bisa menghemat energi listrik di rumah. Ingat soli-solihah, hemat energi, hemat biaya. Semakin kita menghemat energi, maka biaya pengeluaran kita atas tagihan listrik di rumah juga semakin kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.